warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala rasulil amin. Muhammad ibn Abdullah imamil muttaqin. وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama sebelum kita lanjutkan kajian kita adalah adab majelis. Tentunya kita kembali datang dari rumah, meninggalkan aktivitas, meninggalkan istirahat kita. Satu hari ini kita jadikan aktivitas itu sebagai sumber kebutuhan kita sehari-hari. Setelah itu meluangkan waktunya untuk datang ke majelis, tentunya seluruhnya mencari keberkahan. Maka adab majelis yang pertama yang penting untuk kita perhatikan adalah ikhlas karena Allah SWT. Bukan mencari pujian manusia, tetapi karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, softnya jangan kebuka-buka, karena ma min qaumin, tidak ada satu kaum pun yang saling bermudzakarah, belajar di masjid, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah, kecuali pasti akan turun ketenangan pada mereka. Kemudian mereka akan diguyur dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan kemudian mereka akan dieluk-elukkan, dibanggakan-banggakan oleh Allah SWT di seluruh penduduk langit. Apakah pantas kita ini temennya setan? Nek sholat, kenapa softnya harus nempel Bapak Ibu? Kaki kita harus nempel, karena supaya bersatu hati kita, nggak diganggu setan. Dalam hadis, ketika ada soft yang kebuka, dari kaki langsung setan bermain di situ. Khusyuk kita hilang, kita muspro sholat kita. Salat kita tidak akan bagus, salat kita tidak akan khusyuk, salat kita akan berkurang besar. Buat apa kita dari rumah ke masjid kalau nggak mau nempel kakinya? Rugi besar. Yang pertama. Begitu juga ketika kita ngaji, kebuka-buka seperti itu. Semakin jauh dari ulama, semakin jauh pula dari rahmat Allah. Semakin jauh pula kita dari keberkahan. Ada hadis, ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah SAW ketika dalam majelis. Satunya jauh, nengok, oh pengajian, ditinggalkan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, a'radha fa'a'radhallahu an. Dia berpaling dari kebajikan, Allah berpaling pula darinya. Tidak dapat apa-apa dan dapat kerugian. Karena Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, raudhah, bahwa taman surga bukan di Madinah tok nggih. Sinten sing sudah umrah napa haji? Raudhah nggih. Angel napa mboten mlebet raudhah? Cuman dapat tiket sekali jenengan. Umrah di sana sampai berapa hari di Madinah maupun program 7 hari, 2 hari, 4 hari dapat tiket sekali. Dan ramenya dahsyat luar biasa. Kenapa? Taman surga. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadhil jannah. Di antara rumahku dan mimbar, di antara rumah dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman surga, hadis Bukhari dan Muslim. Tapi bukan itu langka, susah. Kita jarang ke sana. Yang di sana pun harus pakai tiket, pakai izin, namanya tasrih. Akan tetapi kita nggak bisa. Majlis ilmu lah raudhah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadhul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Farja'u, singgahlah di taman surga. Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Nabi Muhammad SAW, majlis ilmu. Majlis ilmu adalah taman surga. Itulah taman. Jikalau ingin mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa, yang itu mahal, tidak bisa dibeli dengan dunia. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh kasih sayang Allah.
Kasih sayang Allah tidak perlu. Kasih sayang Allah semuanya, rizki, kebahagiaan semua telah kasih sayang Allah. Maka di dalam hadis pagi hari ketika malaikat keliling-keliling, kalian apabila mendengarkan suara nopo? Suara ayam berkokok, maka ucapkanlah Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Karena malaikat rahmat sedang membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah rahmat Allah. Kemudian kita akan dieluk-elukkan di seluruh penduduk langit. Jikalau kita cuman sekarang itu pencitraan, sedilo-sedilo, pencitraan ya. Cuman ada gempa sedikit gitu, ada banjiran segala macam. Di depan diwawancarai, masuk televisi. Orang ini dapat nama. Bangga apa batin? Bangga sekali. Namanya dieluk-elukkan, padahal nggak ada gunanya sama sekali. Ingin apa batin? Tambah dunia tidak, akhirat tidak. Bangga sekali dengan namanya yang ditulis di koran. Namanya yang diliput, Masya Allah, fulan alan, itu punya nama, terkenal, viral. Okay. Tapi ini di hadapan Allah. Maka majelisnya harus majelis malaikah, tidak ada celah. Seperti salat, itulah malaikah. Tunduk karo ayat Allah. Sedang mendengarkan firman Allah, mereka sujud semua dan takut kepada Allah. Itulah majelisnya para malaikat. Baik, kita masukkan kepada kajian kita yang terakhir. Tentunya tidak akan bisa membahas kitab ini secara keseluruhan, tapi kita membahas sebagiannya biidznillahi ta'ala. Di dalam salawat sebelumnya sudah kita jelaskan betapa besarnya nikmat Allah di dunia. Di dunia hanya ada dua saja, Allah dan makhluknya. Allah dan makhluknya. Di alam semesta ini hanya ada Allah dan makhluknya. Dan subhanallah, terbesarnya hidayah untuk makhluk adalah hidayah Allah. Dan hidayah Allah adalah karunia terbesar adalah diutusnya para nabi untuk menerangkan kepada umat manusia jalan menuju surga. Itulah terbesarnya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Dan selanjutnya. Baik, ini adalah nikmat Allah SWT, maka bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah hal besar yang patut seorang muslim untuk mempelajarinya. Di dalam salawat, Bapak Ibu yang muliakan, makna salawat sudah diterangkan sebelumnya bahwa asli makna salah, as-salatu di dalam bahasa Arab adalah ad-du'a wa tabrik. As-salatu di dalam bahasa Arab adalah ad-du'a wa tabrik. Salat artinya adalah doa dan memohon berkah. Jadi salat secara istilah itu dikhususkan, istilah ahli fiqih dikhususkan kepada gerakan khusus di waktu yang khusus, dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Itu salat secara istilah, secara istilah bukan secara bahasa. Secara bahasa di sana adalah doa wa tabrik. Jadi kalau kita memohonkan salat, Allahumma salli ala, perhatikan bahasa Arab panjang pendek mempunyai nama, mempunyai makna. Maka diharamkan kepada siapapun untuk baca Allahumma salli dipanjangkan. Itu sembrono, haram hukumnya. Orang yang tidak tahu harus belajar. Tentunya yang tidak tahu punya uzur, tapi yang tahu harus melakukan yang benar. Tidak boleh Muhammadin, nggak boleh Muhammadan, nggak ada tuntunannya dalam bahasa Arab. Dipanjang-panjangin kayak gitu nggak ada artinya. Jenengan-jenenge budi enak, sopan santun. Nggak ada sopan santunnya. Kalau seandainya bupati itu namanya misal namanya Pak Subroto misalnya, Subroto, kira-kira jenengan di penjara apa mboten? Itu enggak sopan santun sama sekali. Muhammadin wa alihi, ini ada apaan ini? Ini enggak sopan santun sama sekali. Maka Bapak Ibu yang melakukan sholli itu mohon kepada Allah dulu. Allahumma sholli. Tidak boleh sholli. Karena bahasa Arab sholli memakai ya itu untuk perempuan. Itu menganggap Allah perempuan. Itu tidak sopan santun sama sekali. Maka ketika kita bersalawat, Bapak Ibu yang kamu muliakan, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan sholli.
Jelas nggih? Ini harus ini yang kita. Jadi arti salat untuk salawat yang kita maksud salawat di sini itu bentuk dari salat, sami mawon salat dan salawat sami mawon nggih. Salatun dan salawat itu sama. Ini mufrad satu, ini salawat banyak. Gitu saja. Dan kita memakai istilah ini bahwa salawat dalam bahasa adalah doa dan tabrik, bermohonkan dan memberi berkah. Ketika kita bersalawat kepada Allah, Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad, artinya kita memohon kepada Allah SWT untuk memberkahi Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita jelaskan tentang nama Muhammad. Nama Muhammad itu terpuji pada diri sendiri dan dipuji oleh orang lain. Itu. Dan betapa banyaknya pujian. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Jadi apa batin? Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Nabi Muhammad SAW terpuji pada diri sendiri. Sebelum diangkat sebagai Rasul dijuluki oleh orang kafir loh ini. Mereka belum kenal yang itu namanya Nabi. Itu Al-Amin. Jadi tidak pernah dicoba pada diri Nabi Muhammad SAW namanya pendusta atau akhlak yang tidak mulia, sama sekali tidak pernah. Ketika ada perayaan, tidak pernah Rasulullah bisa ikut, tidak pernah minum khamr. Dan di dalam Tarikhul Khulafa, kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti rahimahullah, sejarah para khulafa, Abu Bakar As-Siddiq dibahas pertama kali. Orang yang paling dahsyat dalam sejarah itu Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah minum khamr sama sekali, dan tidak pernah sujud kepada berhala sama sekali, dan tidak pernah mengikuti perayaan-perayaan maksiat. Itu terjadi tentunya untuk Rasulullah SAW. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini adalah dahsyatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW terpuji pada diri sendiri dan dipuji oleh Allah SWT, dan banyak pujian diangkat derajatnya dalam sholat, dalam azan, dan kemudian dalam sehari-hari, di dalam membaca hadis, dan kapanpun Nabi Muhammad selalu terpuji. Itulah nama Muhammad SAW. Maka kita memohon doa kepada Allah akan memberi berkah Rasulullah, artinya berdoa untuk diri sendiri. Sholawat ini doa. Maka sholawat ini mengambil dua makna sekaligus, yaitu doa dan memohon keberkahan. Jadi kita tidak perlu memohon lagi dengan ketika kita bersolawat tidak perlu meminta Allah lagi agar banyak rezekinya, seluruh kebutuhannya dicukupkan oleh Allah. Tidak perlu, sudah termasuk. Jadi kita ketika bersalawat sudah termasuk berdoa kepada Allah, dan akan dicukupkan oleh Allah SWT, diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya, dan kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Itu salawat. Hadisnya sudah kita lewati dahulu. Kemudian tabrik, kita dapat berkah oleh Allah SWT. Dan Rasulullah sujud syukur, ini sebabnya salawat. Hadisnya ada di Madinah di sono. Nabi Muhammad SAW sekarang ada hadiah, ada masjid namanya Masjid Abi Dzar. Masjid Abi Dzar jalan menuju Uhud, Bukit Uhud ada 3. Sekarang ini dari Masjid Nabawi ada 3 jalur. Jalur tengah yang dari Masjid Nabawi, dari pintu King Fahad, dari bab Malik Fahad atau gate King Fahad, itu bab 21-22 nomornya. Itu lurus sudah langsung menuju Uhud. Jalan yang lama dinamakan jalan Syari' Sayyidis Syuhada. Sayyidis Syuhada itu sebelah kiri jalan itu. Itu jalan lama. Dan jalan yang selanjutnya itu adalah jalan di situ, jalan Abi Dzar. Itu di sana ada masjid kecil. Itu disitulah Nabi Muhammad SAW sujud panjang sekali. Dan kenapa? Karena malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, man shalla min ummatika salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Ya Rasulullah, jika umatmu, ada salah satu umatmu yang bersalawat kepadamu sekali saja, niscaya Allah akan memberkahinya 10 kali. Nabi Muhammad SAW sujud lama sekali.
Nabi Muhammad bersyukur umatnya ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah di atas umatnya, di atas umat-umat dunia, mohon maaf. Jadi umat Nabi Muhammad dimuliakan di atas seluruh umat, diberkahi di atas seluruh umat, kemudian diberi pahala berlipat ganda melebihi umat-umat sebelumnya. Nabi Muhammad SAW sujud panjang sekali. Biasa para sahabat itu sayang ingin bertemu Rasulullah, tidak sanggup tidak melihat jasad suci Rasulullah SAW, sehingga ada satu yang mengikutinya dari jauh, mengikuti di belakang Rasulullah, melihat Rasulullah sujud panjang sekali, tidak bangun-bangun, sehingga merasa sedih dan takut kalau kejadian apa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mendekat. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sujud syukur itulah karena umatnya diberikan 10 pahala berlipat ketika bersalawat sekali saja. Kemudian Rasulullah SAW bangun ketika mendengarkan sahabat itu sudah dekat. Ya. Baik, kita melanjutkan. Itulah makna salawat. Di dalam salawat, Bapak Ibu yang muliakan, itu kita ada pembahasan keluarga Rasulullah di sini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapakah keluarga Rasulullah SAW di sini? Keluarga Rasulullah SAW di sini, ya. Di sini dikatakan ada 4 pendapat oleh para ulama, dinamakan Ahlul Bait. Ahlu Baiti Rasulullah SAW. Siapakah Ahlu Baiti Rasulullah SAW? Di sini Imam Ibnul Qayyim menjelaskan ada 4 pendapat dan paling sahihnya ada 2. Yang paling tersahihnya adalah hum alladzina hurrimat alaihimus sadaqah. Humul ladzina hurrimat alaihimus sadaqah. Yang pendapat pertama yang itu paling sahih adalah yang diharamkan menerima sedekah. Itu termasuk istri Rasulullah SAW, cucu-cucu anak dan cucu-cucunya, dan beberapa keluarganya khusus yang sudah tertera, seperti jalur Bani Hashim dan yang lainnya. Ini diharamkan kepada mereka sedekah, dan itu sudah diterangkan dalam Al-Quran pula. Kenapa? Agar keluarga Rasulullah suci. Ketika anak Rasulullah SAW mengambil kurma di lantai, ingin dimakan, Rasulullah diambil. Dikatakan, kenapa? Karena ditakutkan dari itu adalah kurma sedekah, dan keluarga Rasulullah adalah suci, tidak perlu untuk itu. Karena sedekah, Bapak Ibu yang melakukan zakat mal dan sedekah itu mensucikan. Gunanya adalah an-nama'u wa tadhhir. Kalau kita belajar zakat, maka arti dari zakat adalah an-nama'u wa tadhhir, yaitu berkembang tumbuh serta mensucikan. Jadi orang yang gemar bersedekah, di dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW bersabda, la yanqusu malun min sadaqah. Harta tidak akan berkurang disebabkan, min di sini sababiyah, disebabkan bukan dari. Arti min ada arti sababiyah. Jelas nggih? Ba juga sababiyah, ada arti itu. Itu sastra Arab tentunya. Disinilah yang kusumalun min sadaqah, tidak akan berkurang sedekah itu disebabkan tidak akan berkurang harta itu disebabkan sedekah. Itulah. Tetapi di dalam fikih tidak boleh kita tidak di dalam Al-Quran tentunya, ya fikih yang dijelaskan Al-Quran, fala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan mensedekahkan seluruh hartamu karena nanti akan gigit jari. Jangan apa-apa. Bingung sekarang. Uang habis semua, terus istri mau minta, mau kapal mana? Nabi SAW mengatakan, wabda' biman ta'ul. Mulailah dari yang diwajibkan. Di sini. Itu harus hati-hati. Tapi aneh, dalam sejarah kita mendapatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mensedekahkan seluruh hartanya. Betul apa betul? Nggih napa betul? Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau bersedekah tidak mainan. Hartanya dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Dan akan mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Artinya itu bahwa seluruh akan aku berikan engkau untuk engkau wahai Rasulullah, melebihi ayah dan istri dan keluargaku semua. Ayah ibuku bahkan akan aku akhirkan, engkau akan aku dahulukan. Nyawaku, jiwaku,
hartaku semua untukmu ya Rasulullah. Tidak mainan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau bersedekah seluruhnya. Tapi Umar bin Khattab tidak. Setengah hartanya. Sahabat yang lain ada yang tidak. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Sayyidul Khatir. Sayyidul Khatir ini bukan karangan buku nggih mboten. Nek mikir ngeten nggih. Ulama itu mikirnya ya ilmu nggih napa mboten. Nek dhewek mikire duit wae. Nggih napa mboten. Bapake bali meneng langsung diomeli. Nggih napa mboten. Mikire istighfar. Istri Rasulullah kalau ditinggal itu istighfar. Istri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ditinggal salat subuh, itu salat subuh. Nabi Muhammad pulang sampai siang hari masih beristighfar, duduk di tempatnya. Itu istri yang salih. Dolan-dolan ning mall, metu ra ono bojone ya. Mlaku-mlaku. Oh, papaan ini. Duduk beristighfar. Ketika Nabi Muhammad SAW, wahai istriku, engkau masih di tempatmu ya. Aku ajarkan wahai istrimu kalau engkau membaca zikir ini lebih baik, melebihi dari engkau tadi baca. Nggih napa mboten? Nggih. Doa salah satu doa pikir dan sore napa? Nggih, doa yang dahsyat tasbih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Itu melingkupi semua. Allahu Akbar. Subhanallah. Inilah dahsyat doa. Kita belajar ilmu itu mahal. Kita berzikir satu, jenengan zikir sehari dari bangun tidur sampai tidur lagi, satu ini bisa melebihi dari itu semua. Tapi harus belajar nih, belajarnya angel. Itu kan ngaji, masya Allah, berpisah-pisah, bukan nazalat alaihimus sakinah, dzabahathumus sikinah. Disembelih oleh pisau. Nggih napa mboten? Ngaji jagong langsung masya Allah anteng, khusyuknya nggak bisa dibayangkan. Ini bukan nazalat alaihimus sakinah, dzabahathumus sikinah. Disembelih pisau, ngantuke langsung bablas, rak dapat pahala, nggih, rugi waktu dan umurnya. Baik, kita masuk ini keluarga Rasulullah tadi adalah yang diharamkan sedekah. Kemudian pendapat yang kedua juga termasuk yang kuat adalah bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW hum dzurriyyatuhu wa azwajuhu khassah, yaitu anak keturunan Rasulullah dan istri-istrinya secara khusus. Ini nomor kedua, tetapi yang awal lebih asah, yang diharamkan buat mereka sedekah. Baik, kita memasuki adalah dalam kok bisa ada sholawat kepada keluarga Rasul. Apa sih rahasia yang di dalam itu? Kita akan singkat di sini kajian kita, yaitu kita meneliti betapa besarnya akhlak keluarga Rasulullah SAW. Kita akan membahas singkat tentang istri-istri Rasulullah SAW. Yang pertama, sinten yang menghafal 11 nama istri Rasulullah? Insya Allah seandainya ada kajian kemudian kita kasih hadiah biiznillah. Istri-istri Rasulullah ada 11, sinten sing hafal? Nek ora jan tak jewer tenan. Lah ngopo ngaji bertahun-tahun wis tuwa ajeng mati kaya ora apal lek piye. Nggih napa mboten? Jenengan ki nabine sapa ngono kuwi kok ya bojone ra ngerti ngene. Nggih napa? Innal muhibba li habibihi muti'u. Orang yang mendakwa sayang, seneng, cinta, ya taat sama kekasihnya. Nggih napa mboten? Lah jenenge bojo ra ngerti kepiye to. Sinten sing hafal ibu-ibu mboten hafal napa mboten 11 istri Rasulullah? Rak dong. La ilaha illallah. Mas rak dong meneh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ini musibah melebihi gempa bumi, ngertos napa mboten jenengan? Wong nabinya aja sampe nggak ngerti. Gimana kita ini? Subhanallah. Diringkas oleh beberapa ahli ilmu, khos, hafalkan dengan lisan kula. Khos ma'a
jazar, sihah, khas, ma'a jazar, sihah, khas, ma'a jazar, sihah. Ngerti artinya apa mboten? Rak dong maning lah wis keprike ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Khas ini sawi. Khas ini sawi, ngerti sawi? Yang untuk lobor nek bahasa kita napa? Lobor niku bahasane sawi nggih. Yes pokoke sawi. Khas sawi, ma'a itu bersama. Nggih atau dan. Jazar ini adalah wortel. Hafal nggih? Sawi dan wortel atau sawi bersama wortel. Sihah is bahasa Indonesia. Sehat itu dari sihah. Sihat nggih. Ini bahasa Jawa nggih, bahasa Indonesia kan nggih, sehat. Jadi nek makan sawi sama wortel itu hafal? Istri Rasulullah hafal? Sawi dan wortel itu sehat. Sawi dan wortel itu sudah hafal? Khas ma'a jazar sihah. Khas ma'a jazar sihah. Sekarang kita udah hafal semua saya yakin. Pelan-pelan. Kho niku sinten? Jangan khotijah. Enggak ada T dalam bahasa Arab. Khadijah. Moco aja khotijah. Khadijah. Khadijah. Aduh Khadijah dipanjangkan Khadijah. Putri sinten? Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Pertama, kha nggih, sin sinten? Sin. Saudah. Sin sinten? Saudah. Nah, kemungkinan entek istri Rasulullah ora apa-apa nggih. Jenengan hafal sudah alhamdulillah. Saudah niku binti sinten? Putri sinten? Binti Zam'ah. Pertama sinten? Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian yang kedua Saudah, Khassin Saudah bintu sinten? Zam'ah. Ojo binti angel ya wis Khadijah kalih Saudah. Khas. Ampun apal dua. Ma'a min sinten? Mim. Kanan. Maimunah. Jelas nggih? Mim sinten? Maimunah. Ma'a ain Aisyah, ibunda suci kita. Walaupun tidak suci kita sucikan. Allah mensucikan mereka. Liyutahhirakum tathhira. Itu Allah mensucikan mereka. Baik. Sinten ain Aisyah. Mim sinten? Maimunah. Ain Aisyah. Baik. Khas Khadijah, Saudah, ma'a mim Maimunah, ain Aisyah. Jazar, jim sinten? Juwairiyah. Jim adalah Juwairiyah. Ini adalah Juwairiyah, itu di jim. Kemudian Zai, sinten? Zainab ada dua nggih. Zainab ada dua. Pertama kali yang itu Juwairiyah, kemudian Zainab ada dua. Zainab binti sinten dan Zainab binti sinten? Baik. Jadi Juwairiyah itu bani di sini bint Al-Harits. Jadi kalau Juwairiyah ini adalah bintul Harits. Bintul Harits ini Juwairiyah. Jazar Zai itu Zainab binti Jakhsh. Di sini Zainab bin Jakhsh. Kemudian Zainab bin Abi Sufyan. Jadi Zainab ada dua. Ini Zainab bin Abi Sufyan dan Zainab bin Jakhsh. Pakai ha, Jahsh. Pakai shin, Jahsh. Jadi binti Jahsh dan bint Abi Sufyan. Baik. Ini Zainab. Jazar. Ra sinten? Sinten ra? Bukan Ruqayyah putrinya. Nggih, sinten? Ramlah. Ra adalah Ramlah. Nggih. Baik.
Ra adalah ramlah. Kemudian di situ jazar, jim Juwairiyah, kemudian zai itu Zainab, dua Zainab, Zainab bin Jahsh dan Zainab bin Abi Sufyan. Kemudian ra adalah ramlah. Kemudian sihah, pakai ha nggih, jangan tak. Sihah. Sihah. Ha dan ha. Shad sinten harus hafal. Sinten? Safiyah, pakai tasdidnya di ya. Safiyah. Macane ini sinten Hajar, Siti Hajar. Hajar itu apa? Nggih. Artinya apa hajar? Nggak ada artinya. Nek hajar kalau dari hajar itulah batu. Nggih. Hajar harus panjang. Hajar itu ibunda ini. Baik. Baik, di sini adalah Safiyah. Safiyah. Nggih. Hawa dari Siti sinten? Hawa. Hawa, emang hawa nafsu. Nggih. Hawa dari Hayyun. Hawa itu ibunda kita. Adam, ibunda kita sinten? Hawa, bukan Hawa, Siti Hawa. Hawa, maka ha harus hati-hati membaca salah-salah arti. Baik. Sekarang setelah selesai shad Safiyah, ha harus hafal. Putrinya Umar bin Khattab, Hafsah. Hafsah, maka shad dan ha, Hafsah. Tak marbutah ya, Hafsah. Baik, yang terakhir ha, sinten? Sinten ha? Hindun. Hindun bin sinten? Bin Abi Umayyah. Hindun bin Abi Umayyah ini dijuluki dengan Ummu Salamah. Dengan Ummu Salamah. Baik. Ini adalah nama istri-istri Rasulullah SAW. Baik, kita hafal lagi. Ya alhamdulillah. Kita hafal nama ini itu lebih baik biidznillah. Khas ma'a jazar sihah. Khas ma'a jazar sihah. Nek zaman dulu jenengan ora perlu, para ulama yo sing zaman biyen ora perlu buku. Nggih napa mboten? Langsung ha. Sakniki hafal kondur ting dalem kelah. Mau ngajine napa sing dihafal? Apa yo? Nggih. Ditulis kalau belum ini. Khas ma'a jazar sihah. Kha Khadijah, sin Saudah, jim Juwairiyah. Ma dulu, mim sinten? Maimunah. Ain Aisyah. Jazar jim Juwairiyah. Zainab dua. Zainab dan Zainab. Tetapi putrinya beda, bin Jahsh dan Abi Sufyan. Kemudian Ramlah. Sihah, Shad Safiyah, ha Hafsah dan ha Hindun, Ummu Salamah. Baik. Inilah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nasihat khusus buat kami dan untuk seluruh hadirin dan hadirat. Di situ ada kisah-kisah yang dahsyat dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari ahli sejarah mengatakan keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecemerlangan di dalam hasil dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan menghasilkan umat terbanyak di dunia yang akan masuk surga. Itu sebabnya, salah satu dari sebabnya adalah istri yang salehah. Istri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Istri-istrinya mempunyai suri tauladan yang dahsyat. Maka belilah buku-buku yang menjelaskan tentang istri-istri Rasulullah SAW, akan mendapatkan suri tauladan yang indah sekali. Baik, ini karena waktu tidak akan cukup, ya kita tutupkan di sini. Kemudian di situ ada keluarga Rasulullah SAW, dan di dalam salawat ada kisah Ibrahim alaihi salam. Di dalam bisa mengutip kisah Nabi Ibrahim ada di dalam kitab Qasasul Anbiya atau Qisasul Anbiya. Jadi kisah atau qasah di situ boleh, Qasasul Anbiya atau Qisasul Anbiya itu adalah sebenarnya kitab yang diambil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah, kitab ini adalah kisah sejarah alam semesta dari awal sampai akhir, sampai adanya surga dan neraka dari awal sampai akhir, dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bahkan sejarah umat-umat pada zaman sampai titiknya sejarah para khalifah, sampai titiknya zaman Ibnu Katsir. Selanjutnya kita harus mengambil referensi lain.
Itu kemudian tentang neraka, kejadian-kejadian yang akan terjadi akhir zaman, terjadinya neraka dan surga, itu ada di kitab ini. Nah, kita di kitab itu ada sejarah para nabi, yaitu diambil oleh salah satu ulama dan dicetak khusus dinamakan Qasasul Anbiya. Sudah ada terjemahannya secara bahasa Arab, dan buku ini Bapak Ibu yang muliakan boleh beli itu yang aslinya saja, sudah diterjemahkan. Jala'ul Afham. Ini adalah referensi penting di dalam mempelajari salawat kepada Rasulullah SAW. Fikih-fikihnya di situ sangat penting. Ini menjadi referensi utama untuk para ulama-ulama di sekarang ini. Itu referensi sangat besar sekali. Adapun ketika pelajar tidak cukup dengan buku ini, mengumpulkan banyak sekali karangan-karangan ulama bab tentang salawat. Tapi ini sudah cukup bagi pelajar pemula, itu sangat penting dalam fikih salawat. Dan rahasia-rahasia besarnya, keutamaan-keutamaannya ada di kitab ini, bisa dibeli biidnillahi ta'ala. Marilah kajian kita ini, kesedihan yang tidak bisa kita bendung lagi, kezaliman yang begitu dahsyat dari orang najis, dari hamba-hamba najis, hamba-hamba terkutuk, hamba-hamba yang dimurkai Allah SWT, telah membunuh banyak dari saudara seiman kita, hamba-hamba Allah di Palestina. Marilah kita panjatkan doa untuk mereka seluruhnya. Semoga panjatan doa kita ini diterima di sisi Allah SWT, dikabulkan, kemudian Allah mengazab orang-orang yang zalim di dunia sebelum akhirat. Tentunya Perdana Menteri yang dulu pernah aniaya saudara kita, matinya sengsara bukan main. Mereka ingin mengulangi sejarah baru, mati dalam kesengsaraan dan azab neraka jahanam. Maka kalau melihat Perdana Menteri kita sebelumnya, untuk Yahudi tidak boleh, kita jelaskan sebelum kita berdoa, tidak ada yang namanya Israel. Israel tidak boleh diucapkan, atau Israel bahasa Indonesia, tidak boleh diberikan nama suci ini kepada orang-orang najis seperti Yahudi. Nama ini adalah nama suci, nama Nabi Ya'qub alaihi salam, namanya Israel. Israel itu nama suci Nabi Ya'qub, tidak pantas diberikan kepada orang najis seperti ini. Kita ucapkan Yahudi. Kita tidak boleh mengatakan Israel. Kita harus mengatakan Yahudi. Itulah bahasa Al-Quran. Tidak ada Israel dalam Al-Quran atau hadis Rasul untuk Yahudi. Itu khusus nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Semoga panjatan doa kita ini diterima di sisi Allah, dan mereka orang yang zalim, orang yang buruk ini mendapatkan laknat Allah, mendapatkan kebinasaan dan kehancuran di dunia sebelum akhirat. Di sini sekarang lagi turun hujan, ini waktu yang mustajab. Marilah kita benar-benar panjatkan kehadirat Allah SWT. Allahumma ya akramal akramin, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya rahman as-samawati wal ardi wa rahimahuma. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ربنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض وتجاوزوا الحد يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم.
اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم تدميرا على أنفسهم وأولادهم وأموالهم وأعوانهم من الكفار الظالمين. يا قوي يا متين، اللهم اجعل تدميرهم تدميرا على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأعوانهم من الكفار الظالمين الغاصبين. اللهم وأهلك الظالمين، اللهم وأهلك اليهود الغاصبين الظالمين والكفار الظالمين يا قوي يا متين. اللهم وأهلكهم، اللهم لا تدع لهم راية، اللهم لا تدع لهم راية، واجعل في هلاكهم وذلتهم وهوانهم عبرة وآية يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم يسر أمورنا وأمورهم، اللهم يسر أمورنا وأمورهم، واشف مرضانا ومرضاهم، وارحم موتانا وموتاهم. اللهم اجعل موتاهم من زمرة الشهداء، اللهم احشر موتاهم في زمرة الشهداء يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وسائر ولاة المسلمين، اللهم سخر ولاة أمور المسلمين، اللهم سخرهم لصلاح البلاد والعباد، اللهم سخرهم لصلاح البلاد والعباد يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.